warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rifin Fani MS dengan NPM 1901011153 dari kelas PAIF. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi fikih munakahat dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Pertemuan yang pertama adalah kenapa harus menikah? Nikah adalah ibadah. Dengan adanya pernikahan, Allah menghendaki hamba-hambanya untuk dapat mengarungi bahtera kehidupan dengan penuh kedamaian, kesejahteraan, dan ketenangan pula. Manusia dianjurkan menikah guna untuk menjauhi dia dari sesuatu hal yang buruk dan dapat menjaganya dia dari nafsu dan syahwat. Rasulullah sangat menganjurkan pernikahan dan Rasulullah sangat menyukainya. Hukum dari nikah adalah jais atau diperbolehkan. Namun hukum untuk menikah dapat dilihat dari keadaan orang-orang itu tersebut. Pada pertemuan kedua adalah tentang konsep peminangan dan juga kafaah dalam Islam. Saat ingin menikah dianjurkan sekali untuk memilih calon istri. Kata Rasulullah, wanita dinikahi karena 4 hal. Pertama, karena hartanya, kecantikannya, keluarganya, dan juga agamanya. Maka Rasul berkata, pilihlah karena agamanya, karena dengan memilih agamanya engkau akan mendapati keberkahan, keselamatan, dan juga kekayaan pula. Lalu untuk wanita bisa memilih laki-laki yang karena dia itu solih agamanya, akhlaknya, lalu dia itu juga bisa memenuhi hak-haknya dia juga. Ketika wanita itu didatangi oleh seorang pria yang solih, baik akhlaknya, agamanya, dan sebagainya, maka ia harus menerimanya, karena kalau menolak maka akan terjadi fitnah dan juga akan ada kerusakan di muka bumi. Sebelum melangsungkan pernikahan biasanya dilakukan adanya khitbah atau peminangan. Sebelum melangsungkan pernikahan biasanya dilakukan adanya khitbah atau peminangan. Peminangan yang dilakukan laki-laki ialah meminta kesediaan calon istri tersebut untuk mau ia nikahi. Berkhitbah adalah salah satu bentuk pendahuluan sebelum adanya pernikahan. Allah menetapkan sebelum terjadinya akad, Allah menyuruh untuk saling berkenalan antara laki-laki dan perempuan ini akan menjadi suami istri. Namun bukan dengan jalan seperti pacaran ya. Dalam pernikahan tidak sah kecuali seorang wanita yang baik diakad nikahi dan wanita yang belum terpinang. Lalu khitbah yang diharamkan adalah ketika meminang wanita yang masih dalam masa iddah dan juga meminang seseorang wanita yang masih dalam pinangan orang lain. Lalu pada pertemuan ketiga tentang syarat dan rukun pernikahan. Rukun dalam Islam diantaranya ada yang pertama ada suami, istri, wali, 2 orang saksi, dan juga sikhot, ijab, dan qabul. Lalu untuk syaratnya, syarat untuk seorang suami yaitu dia memiliki 6 syarat, yaitu tidak dalam keadaan ihram, lalu bukan kehendak sendiri karena tidak sah nanti pernikahannya. Lalu harus jelas ditujukan kepada siapa saat mengucapkan ijab qabul. Lalu dia harus tahu nama calon istrinya dan juga nasab istrinya tersebut. Lalu harus jelas kelaki-lakiannya, maksudnya tuh dia bukan seseorang yang punya kelamin ganda, lalu dia bukan seorang transgender, lalu tidak ada hubungan mahram antara calon suami dan calon istri. Kedua, syarat seorang istri adalah tidak dalam keadaan ihram, lalu ditentukan jelas sosoknya. Lalu juga seorang calon istri tidak dalam menjadi istri orang lain. Lalu yang keempat, harus jelas ke perempuannya seperti itu tadi. Lalu dia juga tidak dalam keadaan ihram. Yang ketiga adalah wali. Syarat wali adalah karena kehendak sendiri, lalu merdeka atau bukan dari hamba saya, lalu laki-laki, balih dan berakal, tidak fasik, tidak pikun atau punya penyakit akal. Lalu yang kelima adalah dia juga tidak dalam keadaan ihram. Yang keempat adalah 2 orang saksi. Syarat dari 2 orang saksi tersebut adalah dia harus bisa melihat, lalu mendengar dan juga berbicara. Yang kedua syaratnya adalah bukan seseorang yang harusnya menjadi seorang wali, jadi nggak boleh dia akan jadi sah. Lalu yang kelima adalah sikhot, ijab, dan qabul. Syaratnya sama dengan syarat ijab qabul dalam muamalah atau jual beli. Lalu menggunakan kata-kata yang tegas dalam pengucapannya. Lalu pada pertemuan keempat adalah akad nikah dalam Islam. Dalam melaksanakan pernikahan, setiap mempelai dan juga keluarga dari mempelai tersebut harus melaksanakan pernikahan mengikut Islam yang baik. Ada 5 yang harus difahami. Pertama adalah tidak boleh adanya pelanggaran dalam Islam.
Jangan memulai pernikahan dengan cara pacaran, karena itu adalah sesuatu yang haram dan juga bukan dari ajaran Islam juga. Dalam pernikahan bukan tradisi yang diislamkan, tetapi Islam menjadi tradisi, karena agama kita, agama Islam adalah tradisi kita. Kedua adalah meminta izin walinya atau ayahnya sendiri. Jika ayahnya sudah meninggal, ganti pamannya atau saudara laki-lakinya dari ayah tersebut. Jika tidak ada, maka barulah dari saudara laki-laki dari keluarga si perempuan. Lalu ketiga adalah mahar, yaitu harta yang diberikan seorang laki-laki itu untuk sahnya pernikahan tersebut. Lalu keempat, ada 2 orang saksi yang terpercaya dari kaum laki-laki dan juga perempuan. Lalu kelima adalah diiklankan atau diumumkan agar orang-orang tahu bahwa laki-laki dan perempuan tersebut sudah menikah. Jadi tidak akan ada kuncinya bahwa mereka itu adalah seseorang lagi berzina. Pertemuan kelima adalah wali dan saksi dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah pengasuh dari pengantin wanita pada waktu menikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah itu harus ada dan tidak akan sah perkawinan yang tidak dilakukan melalui wali tersebut. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau yang masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Lalu syarat wali ada 4, yaitu dia baligh, merdeka, lalu dia itu adalah seorang laki-laki, dan juga dia itu beragama Islam. Syarat menjadi wali tidak harus orang yang solih. Apabila bapaknya sang wanita itu adalah seorang pemabuk, pejudi, atau pencuri, atau pezina, dan semacamnya, namun dia itu masih perhatian dengan anak perempuannya, menyayangi anak perempuannya, menjaganya, itu diperbolehkan untuk menjadi wali dari anak perempuan tersebut. Lalu saksi dalam pernikahan adalah orang-orang yang menyaksikan adanya pernikahan tersebut. Menurut Imam Maliki dan para sahabatnya, bahwa saksi dalam akad nikah itu tidak wajib dan cukup diumumkan. Rasulullah bersabda yang artinya tidak sah pernikahan kecuali dengan wanita dan 2 orang saksi. Syarat saksi ada 7. Yang pertama, dia Islam, baligh, merdeka, adil, dan dia berakal sehat, laki-laki, dan 2 orang saksi memahami bahasa yang digunakan. Lalu pertemuan ke-6, yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Menikah dengan mahar terutang, mahar boleh dibayar tunai ataupun dibayar secara bertahap. Ibnu Qudamah mengatakan mahar boleh disegerakan dan boleh juga ditunda. Boleh juga sebagian disegerakan dan sebagian ditunda. Karena mahar termasuk bayaran dalam akad muawadan atau imbal balik, sehingga boleh disegerakan ataupun juga ditunda seperti harga. Syekhul Islam menjelaskan masalah surat nikah yang tertulis jenis maharnya. Dulu para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak menikah dengan mahar tertunda, namun mereka menyegerakan mahar. Ketika seseorang menikah dengan mahar tertunda sementara waktunya itu panjang dan kadang lupa, maka mereka menulis mahar yang tertunda. Bukti tertulis ini menjadi bukti dasar mahar terutang dan bahwa wanita ini adalah istrinya. Imam Ibnu Bas menjelaskan tentang teknis pembayaran mahar, yaitu permasalahan ini kembali kepada kesepakatan suami dan juga istri atau kesepakatan suami dan wali wanita tersebut. Ketika mereka telah sepakat dalam menyegerakan atau menunda mahar itu tidak masalah, semua itu longgar. Nabi bersabda, kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Dan yang terakhir pada pertemuan ke-7 adalah poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak yaitu suami memiliki atau menikahi beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan. Dan kalau dalam Islam maksimal adalah 4. Lalu, seseorang tidak boleh membenci atau memungkiri adanya poligami tersebut karena itu melanggar syariat Islam. Namun apabila berpoligami itu hanya untuk main-mainan, itu juga melanggar syariat Islam karena itu bisa menodai hakikat dari poligami itu sendiri. Maka poligami harus memiliki tujuan. Kenapa seseorang itu berpoligami? Poligami benar adalah sunnah Nabi, yaitu sunnah atau sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi. Namun itu belum tentu sunnah bagi laki-laki lainnya apabila ia belum bisa adil atau tidak bisa memenuhi kehidupan istri-istrinya yang akan berakibat zalim di akhirnya. Namun jika istri itu rela membagi waktu atau hari kepada istri yang lain, itu tidak mengapa. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.